down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Nur Anissa dengan NIM 080112824902. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman, di mana di sini ada soal, buatlah algoritma dan coding dengan rekursif untuk menghitung luaran dari suatu deret. Contoh input 1, misal S-nya 1945, maka output jumlahnya itu sama dengan 1 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 5, itu hasilnya 19. Nah, jika di input S-nya itu 100, maka jumlahnya 1 ditambah 0 ditambah 0, maka 1. Terus input 3, misalnya S-nya itu 7, maka output jumlahnya itu 7. Nah, di sini ada deskripsi program, di mana mulai, kemudian pesan tempat di memori untuk variabel S bertipe data integer, kemudian tampil pesan masuk angka, kemudian input nilai ke dalam variabel, tampilkan pesan jumlah. Nah, kemudian panggil jumlah deret yaitu S dan simpan hasilnya ke dalam variabel J. Kemudian masuk ke mulai, terus cek apakah N lebih kecil dari 10. Jika iya, maka cek lagi apakah cetak memenuhi. Jika C ini memenuhi, maka cetak N. Jika C tidak memenuhi, maka kembali ke nilai N. Maka fungsi selesai. Kemudian jika tidak, maka hitung deret dengan rumus deret N modulo 10. Hitung sisa dengan rumus sisa sama dengan N dibagi 10. Hitung H dengan memanggil fungsi jumlah deret, yaitu H sama hasil sama dengan jumlah deret sisa cetak. Kemudian cek apakah memenuhi. Jika iya, maka cetak plus deret. Kemudian jika tidak, maka kembali ke hasil H plus deret. Kemudian selesai. Kemudian tampil hasil penjumlahan deret angka dari proses J selesai. Nah, ini kita masuk ke flowchartnya, di mana di sini ada start, ada fungsi mainnya, start, kemudian S. Tadi S itu adalah jumlah deretnya, masukkan S-nya, kemudian J itu jumlah deret, S, terus cetak J, terus N. Masuk ke fungsi jumlah deret, dimana start, masuk ke pernyataan kondisi N lebih kecil dari 10. Jika iya, maka dia masuk ke fungsi masuk ke pernyataan kondisi cetak, dimana kalau benar dia mencetak N, terus kalau salah dia bakal proses N. Kemudian langsung selesai. Nah, jika dia false, maka dia masuk ke proses deret sama dengan N modulo 10, sisa ini sama dengan N per 10, H sama dengan jumlah deret, sisa cetak. Terus masuk ke pernyataan kondisi cetak. Kalau dia benar, dia mencetak tanda plus, terus deret, kemudian N. Nah, kemudian N. Terus kalau dia false, kalau dia false maka proses H tambah deret jadi N, kemudian N. Nah, terus kita lanjut ke shortcut, di mana di sini ada kita deklarasikan S ini dengan tipe data integer, kemudian begin mulai read else, cetak baca S, terus hasil itu dimasukkan, jumlah ini dimasukkan ke hasil, terus cetak hasil. Kemudian N masuk ke fungsi jumlah deretnya, dimana deklarasikan N digit sisa hasil itu dalam bentuk tipe data integer, kemudian cetak boolean bertipe data boolean, terus mulai, terus true cetak itu
true maka dimasukkan ke cetak, terus masuk ke pernyataan kondisi n lebih kecil dari 10. Jika iya maka masuk ke pernyataan kondisi cetak dan write n, cetak n. Terus kalau tidak dia maka return n, terus keluar dari pernyataan kondisi if, terus masuk ke, jika dia tidak dia masuk ke sini di proses dimana digit itu sama dengan n modulus 10. Terus sisanya itu sama dengan n dibagi 10, terus hasil sama dengan jumlah digit sisa. Terus masuk ke pernyataan kondisi cetak dan write itu mencetak plus digit, terus jika tidak dia maka return hasil ditambah digit kemudian n, keluar dari functionnya. Kemudian kita masuk ke codingannya langsung. Nah, dimana kita pakai include use claim, kemudian using name batch std, kemudian masuk ke bagian fungsi jumlah delete-nya. Kita buat di sini in digit itu integer n cetak dengan true. Kemudian kita masuk ke if tadi, if n lebih kecil dari 10, terus jika dia masuk ke pernyataan kondisi cetak cout n, terus jika dia tidak return n. Dan masuk ke else, dimana itu digit sama dengan n modulus 10, kemudian masuk ke proses integer sisa sama dengan 10 n dibagi 10, kemudian in hasil sama dengan digit sisa cetak, kemudian masuk ke if cetak cout kemudian hasil plus digit. Nah, kemudian lanjut ke fungsi inline ya, dimana inline kita masuk ke integer s, kemudian cout s, kemudian in s push out jumlahnya, terus ke sini integer hasil sama dengan digit s.
layout, hasil penemuan. Nah, kita run programnya. Nah, di sini tuh kita misalkan kita mau mulai program menginput satu ini 1 3 2 5 misalkan. Nah, itu tuh fungsi jumlah deret dipanggil pertama kali itu ini 1 3 2 5, cetaknya true. Nah, jadi itu n lebih kecil lebih besar sama dengan 10, jadi deretnya itu 1 3 2 5 modulus 10 itu sama dengan 5. Terus sisanya itu 1 3 2 5 ini dibagi 10, jadi hilang belakangnya itu 1 3 2 sisanya. Nah, kemudian itu fungsi jumlah deret 1 2 3 itu true dipanggil n lebih besar sama dengan 10. Jadi deret itu sama dengan 1 3 2 lebih modulus 10 sama dengan 2. Terus sisanya itu 1 3 2 ini dibagi 10 itu jadi sisa 1 3 karena udah diambil duanya. Nah, fungsi jumlah deret 1 3 itu true dipanggil n lebih besar sama dengan 10, jadi deretnya itu 1 3 di modulus 10 itu sama dengan 3. Nah, sisa 1 3 ini dibagi 10 jadi 1. Nah, fungsi jumlah 1 true dipanggil n lebih kecil dari 10. Jadi cetak 1, return 1. Nah, kemudian kembali ke n sama dengan 1 3. H sama dengan 1 dari hasil sebelumnya itu cetak ditambah sisanya tadi 3 ini 1. Jadi returnnya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, kemudian kembali ke n 1 3 2, jadi hanya tadi 4 cetak ditambah 2. Nah, terus ini tuh dapat dari 2. Nah, terus 2 ini. Nah, terus returnnya 4 ditambah 2 sama dengan 6. Terus kembali ke ini. Kembali ke 1 3 2 5, hanya tadi 6 cetak ditambah 5 tadi belakangnya ini. Nah, terus return 6 ditambah 5 itu sama dengan 11. Kemudian kembali ke main, maka jumlahnya itu 11, terus cetak J. Jadi jumlah itu 1 3 2 5 sama dengan 11.